Oke ya. Nah, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, untuk pertemuan ini kita akan mendiskusikan kontrak kita. Mungkin saya langsung saja to the point ya. Saya share dulu. Baik, tes kita lanjutkan kembali ya. Aduh. Tak mau share ya. Bentar ya. Maaf, Pak Lukman belum diaktifkan mic-nya, Pak. Astagfirullahaladzim ya. Maaf, maaf, maaf. Oke ya. Jadi di sini tadi kan sudah terlihat ya tampilan-tampilan itu. Itu saya mencoba untuk menunjukkan bagaimana caranya mengakses e-learning melalui si akad kita. Nah, jadi sampai pada tahapan di awal saya mengakses webnya sampai kepada saya membuka e-learningnya. Nah, jadi untuk e-learning kita ini sudah saya buka yang A2 ya. Nah, ini. Nah, jadi kurang lebih ini seperti ini tampilannya. Maaf. Betul ya. Karena ini baru pertama ya, jadi masih saya pelajari dulu. Nah, tapi langsung saja lah ya, mungkin ini enggak nantilah saya fixkan. Nah, saya sudah buat kontraknya. Di sini saya sudah bagi berdasarkan apa? Rencananya itu ada materi dan juga beberapa ketentuan-ketentuan ya.
Nah, mungkin saya awali dulu dengan tata tertib ya. Nah, untuk tata tertib ini mahasiswa wajib berpakaian rapi ya. Nah, rapi sewajarnya lah ketika dalam pertemuan online gitu. Nah, kemudian selain itu harapan berikutnya adalah untuk mengaktifkan kamera ya ketika perkuliahan itu berjalan atau berlangsung, baik itu presentasi dilakukan oleh mahasiswa ataukah dari pihak dosennya. Nah, sedangkan mikrofon itu juga menyesuaikan ya. Jadi sebenarnya sih kamera dengan mikrofon sebenarnya menyesuaikan ya, tergantung dengan kekuatan daripada jaringan internet kita. Jadi kalau internetnya bagus, tidak ada salahnya kita mengaktifkan kamera. Tapi kalau nanti kita temukan ada beberapa kendala terkait dengan jaringan yang misalkan turun naik atau lelet ya, maka nanti mungkin fitur kamera bahkan mikrofonnya kita matikan ya. Jadi kita biarkan pembicara dulu yang berbicara. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan ke kehadiran ya. Kehadiran itu absensinya online ya. Nah, mungkin harapannya sih sudah biasa ya, karena sudah menjalani semester yang kedua kan. Nah, untuk presensi online ini kita langsung akses saja webnya. Webnya adalah ini ya. Nah, ini mahasiswa presensi unta.ac.id. Ya, bisa di searching di Google. Kalau kalian searching di Google, tulis saja mahasiswa dengan presensi sebagai kata kunci. Kemudian tambahkan lagi Untan ya, maka nanti akan diarahkan ke web mahasiswa presensi untan.ac.id. Nah, tadi kan sudah mencoba ya, mudah-mudahan semuanya sudah memahaminya. Nah, selanjutnya pertemuan kita itu kita rencanakan 16 kali dengan maksimal kehadiran, minimum kehadiran itu maksimal kehadiran itu tetap 16 ya. Minimum tidak masuk, tidak masuk, maksimum tidak masuk itu 4 kali ya. Nah, jadi kehadiran yang diakui itu minimal adalah 75% gitu dari totalnya. Nah, kalau dihitung-hitung kita konversikan dengan 16 kali itu adalah 4 kali. Nah, jadi 4 kali ini kalau bagi saya sih boleh tidak masuk gitu ya. Tanpa surat keterangan sekalipun tidak masuk itu tidak masalah gitu. Nah, permasalahan itu adalah ketika kurang dari 4 kali gitu. Maaf, tidak masuknya itu lebih dari 4 kali. Nah, maka harus disertakan dengan surat keterangan, yang mana dengan surat itu kita bisa pertimbangkan sebagai pengganti kehadiran gitu. Nah, selanjutnya untuk penilaian ya. Penilaian itu adalah 10%, 30, 30, 30. Nah, jadi kehadiran itu kita porsikan sendiri, itu diambil dari kehadiran kalian melalui absensi online-nya. Itu total bobotnya itu adalah 10%. Nanti totalnya keseluruhan itu adalah 100 ya. Ini saya belum buat detailnya, tapi akan saya jelaskan terlebih dahulu di sini. Nah, jadi kehadiran ini walaupun cuma bobotnya 10%, tapi kalau misalkan dari total yang kita tangkap ternyata kurang, ya misalkan ya, tidak sampai 70% kehadirannya, maka otomatis itu akan tidak terbaca di sistem ya. Tidak terbaca di sistem itu artinya akan dengan sendirinya. Jadi tolong diwaspadai atau dijaga kehadirannya ya. Bahkan karena ini online harusnya memudahkan kalian ya. Kalaupun sakit kan bisa saja tetap masuk ya. Walaupun mungkin secara aktivitas mungkin tidak lebih aktif dari kawan-kawannya. Nah, maka jangan sampai sudah online masih lagi tidak mau ikut belajar gitu kan. Nah, ini sangat 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 kelewatan sekali ya berarti. Nah, selanjutnya untuk tugas UTS dan UAS ini saya berencana dengan Bu Maria juga silakan ya, kalau misalkan ingin dikomentari juga saya perkenankan. Jadi saya berencana dan mudah-mudahan juga nanti Bu Maria juga menyetujuinya, ini adalah untuk tahun ini nih Bu, kita tanpa UTS dan UAS gitu. Ya, tanpa UTS dan UAS. Nah, jadi nanti nilainya tugas UTS dan UAS itu kita akan lebur jadi satu dalam bentuk tugas makalah ataupun presentasi. Nah, jadi nanti untuk nilainya nanti secara umumnya tuh nanti kita akan bagi dua ya. Jadi ada nilai makalah, maaf terbagi tiga ya, makalah ditambah dengan
Mungkin kelihatan ya, terbaca enggak tuh? Kalau kecil silahkan diperbesar sendiri ya dengan itunya, kan bisa harusnya. Kalau di HP ini bisa diperbesar. Makalah dengan PPT ya. Nah, kemudian berikutnya adalah keaktifannya. Nah, ini dilihat dari bertanya. Nah, sambil diperhatikan tulisan saya di layar ya. Bertanya, kemudian menjawab, menanggapi, kemudian presentasi ya, menjelaskan ketika presentasi. Nah, jadi nilai nanti itu terbagi dua nih porsinya. Ya, kalau saya ini porsinya 50 ya, 50 nanti. Untuk nilai 3 ini ya. 50. Nah, jadi untuk nilai 3 ini yang totalnya 30 ini ya. Nah, ini nanti saya akan porsikan nih 50-nya nih dari apa? Makalah, kemudian 50-nya itu dari keaktifan dan juga, atau mungkin mau gimana kira-kira? Atau mau dilebur? Atau begini juga bisa saja ya, juga bisa. Jadi sama dengan jumlah total nilai makalah, nilai PPT, dan juga nilai keaktifan. Nah, itu sama juga tuh. Bisa juga. Tapi untuk sementara mungkin 50-50 ya. Bu Maria mungkin kalau ada komentar juga boleh, Bu. Nah, jadi kemarin yang saya sepakati dengan Bu Maria adalah seperti ini ya. Jadi 50-50 untuk makalah dan keaktifan. Nah, ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan ya. Beritahu saja. Nah, jadi nanti bagaimana cara saya membaginya nanti ke dalam sini, nanti tinggal saya totalkan dulu ya, 50% makalah dan PPT ini skornya berapa, ini berapa ditotalkan, kemudian baru saya konversikan ke skor 30% ini untuk setiap 3 poin ini ya, untuk tugas, UTS, dan UAS. Gitu. Jadi kalau misalkan di sini untuk makalah PPT-nya dan keaktifan ternyata totalnya adalah 100, maka tinggal saya kalikan 30%, maka pastinya isinya adalah 30, 30, 30 begitu. Kalau di sini adalah 50, otomatis nanti di sini adalah 15, 15, 15. Nah, ya. Nah, ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, selanjutnya saya lanjutkan ke materinya ya. Nah, ini tadi saya rancang-rancang, nanti saya sempurnakan lagi. Ini adalah tabelnya. Jadi Bu Maria yang kemarin kita sudah diskusikan, itu juga boleh kembali kita diskusikan di sini bersama dengan mahasiswa ya. Nah, ini adalah rancangan waktu pelaksanaannya nanti. Nah, saya sudah siapkan bukunya, nanti akan saya share di grup ya. Di grup. Nah, berarti nanti tolong untuk salah satu mahasiswa itu tolong dibuat lagi satu grup yang memang khusus untuk profesi. Di dalamnya nanti ada seluruh mahasiswa yang mengambil mata kuliah profesi untuk kelas A2 dan juga saya bersama Bu Maria masukkan ke dalam. Nah, nanti akan saya share buku-buku ini nih. Jadi ada 4 buah buku yang saya sudah kumpulkan dalam bentuk PDF. Ini nanti dijadikan bahan untuk presentasi tersebut. Nah, jadi untuk pertemuan sampai ke UTS ini adalah presentasi. Tata caranya adalah nanti dengan kalian membuat makalah ya. Membuat makalah, kemudian makalah tersebut nanti dipresentasikan. Sebagaimana yang tadi kita diskusikan mengenai penilaian. Nah, kemudian nanti tentu saja ketika presentasi tersebut, maka ada diskusi dan tanya jawab ya. Nah, nanti penyaji akan menjelaskan, maka akan dapat poin keaktifannya. Selanjutnya, ketika dia menjawab juga, penyaji juga akan mendapatkan poin. Nah, untuk audiensnya, itu ketika dia bertanya atau ketika dia menanggapi, itu juga akan mendapatkan poin. Ya, nah.
Nah, mudah-mudahan bisa dipahami sampai di sini. Nah, untuk nanti setelah UTS itu akan dengan saya dalam bentuk studi kasus ya, dengan masalah-masalah terkini, masalah-masalah kontemporer terkait dengan masalah keguruan, secara khusus terkait dengan profesi kependidikan. Itu akan kita bahas. Nah, metodenya mungkin kurang lebih sama dengan ini ya, ketika di awal ini ya. Nah, saya akan juga mengambil dalam bentuk makalah dan juga presentasi ya. Nah, cuma nanti berbasis kepada studi kasus. Nah, kalau di awal ini kalian berbasis pada buku dan bukunya nanti saya akan sediakan, jadi cukup mudah sekali. Kalian cukup membaca, kemudian mensintesis dan merangkum, membuat dalam bentuk yang lebih sederhana dan sistematis dalam bentuk PPT ya, makalah dan PPT. Nah, kalau untuk yang studi kasus ini nanti akan saya berikan arahan terlebih dahulu. Nah, tata caranya bagaimana? Nah, bentuk tugasnya sampai nanti kepada presentasinya. Nah, oke ya. Nah, jadi untuk setiap pertemuan tentu saja skornya kecil ya. Nah, tetapi ketika ditotalkan maka nanti akan memenuhi skor yang 100 ini. Nah, skor yang di sini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kemudian terkait hal berikutnya biasanya itu adalah masalah apa namanya? Pengumpulan tugas ya. Nah, tugas ini kemarin sebagaimana yang sudah kita diskusikan bersama Bu Maria, ini untuk pengumpulan makalah ini cukup hanya dalam bentuk PDF-nya saja ya. PDF-nya, PPT-nya juga dalam bentuk PDF gitu. Nah, kemudian untuk penilaian apa keaktifan itu saya akan merekam, tentu saja setiap pertemuan itu akan direkam. Jadi nanti Bu Maria setiap pertemuannya itu akan merekam aktivitas ini ya, aktivitasnya, perkuliahannya, pembelajarannya, presentasinya mulai dari pertemuan berikutnya nanti sampai kepada menjelang masa-masa UTS, dan berikutnya akan dilanjutkan oleh saya karena saya pembimbingnya setelah UTS sampai ke nanti menjelang masa-masa UAS gitu. Saya akan rekam itu dan akan saya upload di eh, akun YouTube saya ya. Nah, nah kemudian bagi apa? Bagi setiap responden atau bagi setiap penyaji itu tolong mencatatkan kembali ya, mencatatkan semua aktivitas-aktivitasnya, siapa yang bertanya, siapa yang menjawab, apa pertanyaannya, apa jawabannya itu dituliskan semua. Nah, kalau kesulitan itu bisa kembali melihat video yang nanti juga akan saya upload gitu di YouTube gitu. Nah, dari situlah nanti penilaian akan terukur ya. Nah, dan juga terbuka tentunya. Nah, untuk penilaian makalah itu sepenuhnya adalah hak dari kami penilai ya, dosen ya, hak dari dosen gitu. Nah, nanti kita akan rumuskan, saya dengan Bu Maria akan merumuskan penilaiannya, tetapi itu semuanya adalah hak prerogatif dari dosen ya. Jadi kalian atau mahasiswa itu tidak punya hak untuk mengintervensi masalah penilaian dari makalah ataupun PowerPoint-nya. Nah, kecuali untuk keaktifannya, itu silakan saja. Kalau merasa ada pernah berbicara dan tidak tercatatkan, nah silakan sampaikan keluhannya, itu boleh saja. Kemudian karena kita sekarang sudah mulai tertib ya masalah apa? Masalah publish nilai, maka harapannya adalah pengumpulan tugas-tugasnya juga harus tertib ya. Karena kalau tidak tertib maka itu juga akan mengganggu ketertiban kami dalam mempublish nilai tersebut ya. Nah, kalau misalkan kami telat itu konsekuensinya dari fakultas itu akan menyamaratakan nilai ya. Kita tidak tahu nilainya disamaratakan dalam nilai berapa ya. Nah, kalau misal C ya alhamdulillah ya. Kalau D kan sayang sekali kalian nanti ya. Ya mudah-mudahan nanti disamaratakan jadi C. Tapi kan kasihan juga kan. Bagi yang aktif nanti malah rugi. Nah, bagi yang nilainya rendah, yang awalnya memang tidak aktif kan juga rugi kan dia. Dia enggak masuk malah enggak niat kuliah tetapi dapat nilai kan kerugian juga buat dia. Oke ya. Nah, jadi tugasnya nanti adalah buat grup. Kemudian setelah buat grup, nanti akan saya publish juga kelompok-kelompoknya dan juga akan saya publish juga materi-materinya ya. Maaf bukan materinya tetapi bahan-bahannya.
Nah, materinya sudah saya bagi di sini, ya. Nah, ini saya bagi di sini. Oke. Nah, video ini kan saya rekam. Ini nanti akan saya upload. Nah, kalau kalian mau cari tahu lebih lebih lagi ya, misalkan ininya, nah silakan nanti kalian bisa akses video uploadan tersebut ya di YouTube saya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Saya rasa mudah ya. Ini perkuliahan kita mudah ya, tidak susah ya. Apalagi perkuliahan vulkan terkait dengan profesi ini sangat teoritis sekali, sangat konseptual sekali ya. Jadi kalau misalkan pengetahuan-pengetahuan yang sangat konseptual ini biasanya ranah-ranahnya itu paling dekat dengan ranah-ranah paling tidak itu memahami ya, dan juga menghafal itu. Nah, itu sangat dekat sekali. Jadi ini adalah ranah pada kemampuan berpikir yang menurut saya areanya sangat luas pada area menghafal dan juga area memahami. Yang mana kalau dilihat pada level belum itu adalah tingkat berpikir yang paling mudah lah gitu. Ya. Jadi ini perkuliahan kita bisa kita kategorikan termasuk mudah. Nah, cuma melihat bahwa materi ini juga bisa sangat komprehensif ya. Nah, maka kita menempatkan mata kuliah ini dengan bobot 3 SKS ya. Dengan bobot 3 SKS karena dia sangat selain juga dia bersifat konseptual, tetapi karena dia mengena pada bidang kalian ya, kelak sebagai seorang guru ataupun bidang-bidang lain yang terkait dengan bidang kependidikan, maka ini sangat sangat kontekstual juga buat kita ya. Nah, maka sangat penting buat kalian untuk bisa memahami sebagaimana apa itu yang dimaksud dengan atau apa pentingnya mata kuliah ini gitu. Oke, sampai di sini saya akan memberikan kesempatan untuk bertanya kepada mahasiswa-mahasiswa sekalian. Jika memang ada sesuatu yang ingin dipertanyakan, itu saya persilakan. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Waalaikumsalam, ya silakan. Terkait pembelajaran bagaimana ya Pak? Itu kita mengadakan meet tiap minggunya, apa meet terus meet materi gitu Pak? Oke ya, baik, terima kasih. Terima kasih Nah, Pak. untuk bagaimana teknisnya secara detail nanti, itu adalah setiap minggu itu nanti akan ada pertemuan presentasi ya. Jadi kalian presentasi dahulu, kemudian nanti akan dibimbing oleh dosen terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang masuk gitu. Akan ditambahkan mengenai pendapat ataupun penjelasan dari dosennya di akhir nanti. Nah, jadi pembelajaran kita nanti bergantung sepenuhnya pada bagaimana kalian menggali atau bagaimana kalian mempertanyakan ya atau mengangkat masalah seputar topik-topik yang sedang didiskusikan pada pertemuan tersebut gitu. Ya, saya rasa ini tidak perlulah lagi dijelaskan ya, sangat mudah sekali ya, bahan sudah ada. Saya rasa cukup ya, tidak perlu lagi dijelaskan, kami menjelaskan gitu. Ya, untuk sekarang saya berharap kalianlah yang lebih aktif untuk menggali informasi tersebut ya. Nah, terkait dengan kasus-kasus nanti seputar pertanyaan-pertanyaan dilemparkan oleh audiens, nah barulah nanti kita akan bisa mendiskusikan itu. Jadi nanti kami dosen itu akan meluruskan ya, bisa dalam bentuk meluruskan, bisa dalam bentuk menambah gitu, menambahkan atau bisa juga dalam bentuk memberikan alternatif jawaban gitu ya. Nah, karena kita pada bidang sosial, kadangkala kebenaran itu tidak hanya satu ya dalam bidang sosial ini, bisa banyak kebenarannya. Jawaban yang nanti kalian sampaikan sebagai penyaji kepada audiens itu bisa benar ya, dan jawaban dosen juga bisa benar gitu. Nah, kebenaran-kebenaran yang kita sampaikan dalam setiap pertemuan itu bisa jadi kebenaran bersama untuk kita semuanya. Jadi kita nanti lebih kepada belajar bersama, sharing bersama. Oke? Bisa dipahami ya? Oke, silakan lagi kalau ada tanggapan ataupun mau ada pertanyaan yang lain kepada kawan-kawan yang lain, saya mohon juga keaktifannya. Oke ya, kalau boleh saya minta izin saya ingin kalian coba mengaktifkan fitur videonya coba. Apakah ada kendala? Nah.
aktifkan fitur videonya, semuanya gitu. Sekarang saya menunggu ya, aktifkan, dan saya akan melihat. Oke ya, oke. Oke, terima kasih. Silakan dinonaktifkan lagi videonya. Jadi saya rasa tidak terlalu bermasalah kalau dengan jaringan saya. Nah, nanti untuk dengan Bu Maria, silakan Bu Maria menyesuaikan ya, Bu. Jadi nanti Bu Maria bisa menyesuaikan apakah nanti menjadi gangguan atau tidak. Kalau tidak menjadi gangguan, saya rasa tidak ada masalahnya juga ya bagi rekan-rekan mahasiswa ini untuk mengaktifkan videonya. Nah, ini untuk menjamin bahwa perkuliahan kita memang berjalan sebagaimana mestinya. Ya, tidak apa namanya, tidak ada cheat ya, tidak ada kecurangan-kecurangan ya, misalkan sengaja mengaktifkan ikut dalam absen tetapi pada saat penjelasan itu meninggalkan laptopnya atau meninggalkan HP-nya atau device-device-nya. Nah, itu yang kita tidak inginkan. Karena harapannya adalah pembelajaran ini benar-benar berjalan sebagaimana mestinya. Oke, silakan pertanyaan lagi. Saya menunggu pertanyaan. Oke, jelas ya. Nah, jadi nanti untuk penilaian ya, biasanya yang suka di komentar ini penilaian ya. Nah, ini tolong ya, nanti kami itu akan menyediakan link ya. Nah, untuk sementara ya, saya belum mempelajari di modelnya ini bagaimana, apakah ada fitur-fitur atau fasilitas-fasilitas yang bisa mengakomodasi pengumpulan tugas dalam bentuk upload ya file gitu. Nah, kalau memang ada, mungkin nanti kita bisa via tersebut ya, via model tersebut. Nah, kalau misalkan tidak ada atau kami atau saya pribadi belum bisa mengakses sampai ke situ, maka kami akan memberikan email ya, email pribadi kami di untuk di apa namanya? Untuk kita jadikan tempat untuk pengumpulan tugas-tugasnya. Nah, dari situlah nanti kami akan melakukan penilaian. Oke ya. Oke. Nah, selanjutnya mengenai tugas UTS UAS ya untuk sekarang ya yang kami diskusikan dengan Bu Maria sebagai dosen pengampu itu adalah kita mentiadakan UTS dan UAS tersebut ya. Jadi UTS dan UAS tersebut akan diwakilkan kepada aktivitas-aktivitas penugasan-penugasan ini ya dalam bentuk makalah, PowerPoint dan juga presentasinya. Nah, itu akan diwakilkan ke situ. Nah, selanjutnya kehadiran ya. Walaupun bobotnya cuma 10%, tetapi ini sangat bernilai sekali. Karena apabila kurang dari 70%, maka otomatis sistem itu akan menolak dosen untuk menginput nilai lebih lanjut lagi ya. Akan tertolak dengan sendirinya. Otomatis nilainya akan E ya. Nah, maka tolong dijaga kehadirannya. Nah, harusnya dengan belajar online ini tidak ada istilah tidak hadir lagi gitu. Karena dalam kondisi sakit sekalipun misalkan, atau kalian di jalan sekalipun, atau dimanapun berada, selama kalian pegang HP dan ada akses untuk internet, maka kalian bisa hadir dalam perkuliahan. Nah, ya. Nah, contohnya misalkan lagi di jalan ya, ban lagi bocor misalkan ya, ya silakan saja di bengkel ya. Kalian ikut dalam perkuliahan ya, aktifkan videonya, biar tunjukkan kalian memang ada di bengkel. Atau kalian lagi kelaparan ya, atau kita lah semuanya ya. Saya juga bisa saja pada saat kuliah ini bisa saja berada dimanapun ya. Bisa di rumah, bisa di kampus, bisa di jalan, bisa saja pada saat itu saya sedang ada acara dan seterusnya.
maka saya juga tentu saja akan menyesuaikannya, apakah saya aktifkan videonya ataupun itu. Ya nanti kita lihat ya. Nah, dan akan tetap berjalan perkuliahan kita dimanapun ya. Nah, walaupun kondisinya lagi hujan ya, carilah tempat teduh ya. Lagi apa lagi kira-kira? Lagi dalam kendaraan, misalkan lagi di bus ya, itu bisa-bisa saja lagi di taksi dan dimanapun ya. Selama terjangkau dengan internet, silahkan diaktifkan. Nah, kecuali untuk kasus-kasus tertentu ya. Nah, harapannya apa namanya, segera melakukan pelaporan ya, sampaikan kepada dosen jikalau pada saat yang bersamaan memang terganggu sinyalnya gitu ya. Nah, terganggu sinyal biasanya akan berakibat kepada kegagalan untuk melakukan absensi ya. Otomatis nanti tidak terabsen ya. Nah, tentu saja nanti kalau misalkan sudah lebih dari 4 kali, maka nanti akan kesulitan ya, akan menjadi masalah buat kalian dalam penilaian. Nah, maka kalau sedapat mungkin ya mengkondisikan di masing-masing diri kalian atau masing-masing kita semua kepada tempat-tempat lokasi yang memang punya akses internet yang memadai lah. Nah. Oke ya. Nah, jadi nanti untuk pertemuan perkuliahan kita ya, ini yang belum saya diskusikan dengan Bu Maria ini adalah terkait dengan kapan mulai kuliah diskusi yang pertama ini ya. Apakah mau minggu depan ataukah kita berikan kelonggaran ya, misalkan minggu berikutnya lagi. Nah, mungkin ini mau saya diskusikan dulu dengan Bu Maria. Oke, sebentar ya, saya matikan dulu mikrofon saya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Ya, mungkin untuk kesempatan berikutnya ini ada yang mau disampaikan oleh Ibu, Bu Maria, silakan Bu. Mungkin ada yang kurang dari penyampaian saya. Silakan Bu Maria. Mungkin kamera saya yang nggak aktif ya Pak ya. Oke, nggak apa-apa lah ya Pak.
Yang penting suara saya terdengar ya. Oke, jadi saya menambahkan sedikit saja untuk penilaian itu tadi. Kita tidak menerima perbaikan atau revisi nilai ya ketika nilai sudah diupload di Siakat. Jadi ketika sudah dipublish, kami tidak menerima perbaikan nilai lagi. Nah, itu untuk tambahan penilaian. Sehingga kami mengharapkan keseriusan teman-teman ya dalam mengikuti perkuliahan, setiap pertemuannya ya aktif untuk bertanya, kemudian ketika presentasi bisa menjelaskan, kan tidak terfokus kepada PPT saja. Kemudian untuk minggu depan ya kami sudah menyepakati untuk memulai presentasi yang pertama. Nah, akan tetapi untuk pengumpulannya serentak. Jadi nanti ada, kalau saya lihat di materi yang dibagi oleh Pak Lukman itu ada 6 ya, 6 kelompok maksud saya. Nah, ada 6 kelompok, jadi 6 kelompok ini serentak mengumpulkan minggu depan untuk makalah yang dibuat. Nah, akan tetapi untuk presentasinya nanti menyesuaikan. Jadi mungkin pekan depan kelompok 1, pekan selanjutnya kelompok 2, dan selanjutnya. Bagaimana, seminggu siap untuk menyiapkan makalahnya dan presentasinya? Halo? Atau 2 minggu? Sepertinya tidak siap, Bu, kalau 1 minggu. Soalnya baru mulai Sepertinya perkuliahan. tidak. Nanti kan materinya sudah di-share oleh Pak Lukman. Teman-teman tinggal mengubahnya ke dalam makalah. Jadi mau nego jadi 2 minggu. Bagaimana? Tadi siapa yang komentar? Diva? Iya, Bu, Diva. 2 minggu cukup ya? Yang lainnya bagaimana nih? Yang lainnya diam-diam nih, Bu. Nah, yang lain coba komentarnya. Kalau Diva mintanya 2 minggu. Yang lain nih kayaknya siap 1 minggu semua nih. 2 minggu, Bu. 2 minggu, Bu. 2 minggu, Bu. 2 minggu ya, oke. Nah, akan tetapi dengan syarat dengan waktu yang lebih lama, tentu makalah yang dihasilkan akan lebih baik ya, Pak ya. Ya, harus bagus, Bu ya. Oke. Ya. Ya, mahasiswa semuanya harus Nah, bagus karena ya. Kalau kita- tidak bagus nanti kita kembalikan boleh, Bu ya? Iya. Kalau Karena tidak bagus nanti kita lihat, kita kembalikan. ya penilaiannya hanya fokus ke situ ya, Pak ya. Kita sudah Iya. bebaskan UTS, kita sudah bebaskan UAS, sehingga maksimalkan di makalah dan bagaimana teman-teman presentasi. Iya. Oke, jadi kalau tidak fix bagus, 2 minggu ya, Pak. 2 Nah, minggu kalau ya. misalkan nanti ada revisi, mungkin bisa dikembalikan ya, Pak Lukman ya. Dikembalikan. Nah, kalau misalkan masih saja tetap seperti itu, maka kita akan tetap berikan nilainya, tetap ada nilainya, tapi ya yang Tidak sesuai lah maksimal. gitu ya. Ya, tidak maksimal gitu. Ya. Gimana, ada pertanyaan sampai di sini? Nanti saya siapkan tempat untuk upload di e-learning ya, untuk upload makalahnya sehingga nanti terfokus di situ semuanya. Ini untuk kelas A2 ya. Ini nanti ada deadline pengumpulannya 2 minggu, berarti hari Selasa depan ya. 2 minggu ke depan, tanggal berapa? 14 sekitar tanggal 16 atau 17 ya, Pak? Iya, Bu, sekitar tanggal 16 kayaknya kalau saya hitung. Minggu depan tanggal 9 ya. Sekarang kan tanggal 2 kan. Maka minggu depannya lagi harusnya tanggal 16. 16 ya. 16 Ya, Februari. 16. Ini untuk setiap pertemuannya silahkan perhatikan di tampilan itu ya. Itu setiap per minggu ya. Ini 30. Berikutnya 30 tambah 7 ya. Ini bulan Februari tanggal berapa? 31 ya. Nah, berarti ini mungkin tanggal 6 di sini nih. Nah, ya. Oke ya, nanti tinggal diurutkan saja. Pokoknya tiap minggu kita akan ada terus pertemuannya. Oke.
Oke, mungkin ini Pak komponen makalahnya. Apa saja yang seharusnya ada di makalah yang dibuat? Oke ya, komponen ini terus terang Bu ya, mungkin yang biasa saja lah ya, saya pun enggak Hmm. begitu juga ini ya. Yang penting nanti kalian dalam satu kelas itu diskusikan format yang terbaik lah ya. Saya misalkan bisa saja beri gambaran seperti ini ya, ada covernya. Nah, nanti kalian diskusikan dulu satu kelas silakan gitu. Yang penting seragam dulu. Ada cover, kemudian ada kata pengantar, ada daftar isi gitu. Kemudian tentu saja nanti ada pendahuluan ya. Nah ya, kemudian ada bagian apa? Inti dari materi yang akan disampaikan gitu. Lalu ada kesimpulan ya. Kemudian daftar referensi ya. Nah, daftar referensinya itu silakan saja tuh dari buku sudah bisa ya. Nah, jadi mungkin mungkin sekedar tambahannya kalau bisa minimal sih 4 ya, karena saya menyajikan 4 sumber di sini gitu. Ya, paling tidak minimal 4 sumber ini nih saling bisa apa digunakan satu sama lainnya gitu untuk setiap materi-materi yang ada di sini, topik-topik yang ada di sini. Oke, mungkin itu yang poin-poin intinya. Masalah detail-detailnya, bagaimana kiri kanannya, bagaimana fontnya itu mungkin diseragamkan saja. Itu bergantung kepada satu kelas itu ya. Nanti kalian yang memikirkan itu bagaimana baiknya. Ya. Ya, jadi seperti Begitu itu sih ya. kalau dari saya Bu. Jadi enggak kalau pikir saya enggak dari kita lah ya. Iya Pak, Biar iya. mereka yang Yang pikirkan penting seragam rapi yang gitu penting ya Pak ya. seragam dan rapi ya. Sebagaimana biasa Kemudian makalah lah ya. ya, Ya, silakan Bu. Niko mau bertanya apa nih? Sudah chat tapi belum atau tidak muncul di saya pertanyaannya. Dia keluar masuk, mungkin Izin bertanya, jaringannya Ibu. kurang stabil. Ya, silakan Niko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terkait makalah, Bu. Soalnya dari tadi kan saya selalu hilang sinyal, Bu. Terkait pembagian kelompok ini, Bu. Kami sendiri atau Ibu yang membagi? Sekian, terima kasih. Bagaimana Pak Lukman? Oke. Ini tadi ini ya, mungkin tadi apa? Mungkin saya sekilas tadi menjelaskannya. Jadi saya ulangi lagi ya. Saya sampaikan bahwa untuk kelompok itu kami yang bagi ya. Nanti saya dengan Bu Maria akan mendiskusikannya bagaimana pembagian kelompoknya ya. Jadi bukan kalian yang bagi ya. Nah, jadi Oke, seperti mungkin itu. ya, karena sekarang kan dalam zamannya online ini saya rasa kita bisa bekerja walaupun terpisah jarak ya dan juga terpisah waktu kan secara kelompok. Nah, jadi saya rasa tidak bermasalah juga gitu. Nah, Ya, kecuali kalau belajar zaman dulu ya, zaman dulu sebelum ada daring mungkin dibatasi oleh tempat lokasi ya, pinginnya berdekatan dan seterusnya mungkin bisa jadi pertimbangan. Kalau sekarang saya rasa sudah tidak lagi lah. Jadi sepenuhnya dari kami itu bisa menetapkan kelompok-kelompok gitu ya. Nah nanti cukup kalian nanti saling mengenal satu sama lain, lalu mulailah kerjasama dan menghasilkan atau menyelesaikan tugas-tugasnya masing-masing. Oke ya? Oke. Silakan Bu. Oke. silakan ada yang mau bertanya lagi? Jika tidak ada, mungkin kita akhiri ya Pak ya. Oh, ada Maaf, ya, Bu, izin silakan. bertanya. Ya. Untuk presentasi tiap minggunya berapa kelompok Bu biasanya? Ya, mungkin sudah ada di tabel yang dibuat oleh Pak Lukman itu berarti satu minggu hanya satu kelompok ya Pak? Biasanya. Ya, mungkin sudah ada di tabel yang dibuat oleh Pak Lukman itu berarti satu minggu hanya satu kelompok ya Pak ya? Ya, satu minggu kita khususkan untuk satu kelompok. Maka harapannya benar-benar komprehensif begitu. Iya. Nah, jadi kita juga tidak menjamin akan selesai tepat waktunya ya. Nah, beberapa kasus saya pernah mendapati itu kelebihan waktu. Tapi banyak kasus justru malah kekurangan waktunya gitu ya. Iya. Nah, saya sih Tergantung pada berharap keaktifan teman-teman. keaktifan kalian teman-teman. Kalau kami hanya memfasilitasi pada dasarnya ya. Kalau dirasakan kalian sudah tidak ada semangat untuk ingin tahu, ya sudah gitu. Kita cukupkan saja. Begitu Bu ya, kalau dari saya sih seperti Iya, itu gitu. Jadi kita tidak iya paksa kalian sama mau Pak. belajar atau enggak ya. Nah. Ya karena biasanya setiap iklim kelas itu berbeda-beda. Jadi ada yang memang aktif secara keseluruhan, secara umum. Jadi berapapun waktu yang disediakan tetap kurang. Tapi ada juga kelas yang pasif gitu ya. Jadi ketika diberikan waktu untuk bertanya, diam gitu ya. Nah, kami tidak mengharapkan yang seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya, Ibu.
Ya, silahkan Niko. Terkait sumber Bu, kan sudah dibagi Bu sumber-sumbernya. Dan pertanyaan saya Bu, apakah kami boleh Bu mencari sumber lain sebagai pendukung gitu, entah mungkin di Boleh, internet. boleh. Iya, tentu saja boleh. Yang penting sumbernya jelas ya. Baik itu e-book atau buku. Jadi bukan dari blog atau apa yang tidak jelas sumbernya, ya. Baik Bu. Bisa jadi jurnal-jurnal, bahkan lebih bagus. Ya Bu, betul sekali, betul betul sekali kata Bu Maria ya. Jadi boleh dari manapun ya. Nah, tapi harapannya benar-benar sumber yang dapat terpercaya ya. Misalkan jurnal-jurnal yang paling terpercaya ya kalau untuk kita ya sebagai pelaku dalam bidang ini ya. Itu adalah sumber yang paling valid itu adalah jurnal ya. Kedua berikutnya itu adalah buku ya. Yang ketiga itu adalah web-web yang memang dari web-web yang resmi ya, misalkan web-web kampus, web-web dunia, organisasi-organisasi besar, nah, itu masih boleh dipakai ya. Yeah. Nah, jangan blog ya, jangan blog-blog karena blog itu mencerminkan ide dari seseorang ya. Nah, itu kita sangat anggap rendah tingkat derajat kepercayaannya gitu. Ya, kalau bisa dari itu tadi ya, dari jurnal, artikel-artikel, dari buku-buku, atau dari web-web yang memang web-webnya itu adalah punya kapasitas di bidangnya ya, misalkan dari web-web kampus ataupun dari web-web organisasi besar ya, misalkan UNESCO dan lain-lainnya ya. Oke. Itu Niko dan yang lainnya. Ada lagi pertanyaan? Jadi setelah ini akan kami bagi kelompoknya, kemudian akan di-share materi juga oleh Pak Lukman. Nah, nanti silakan langsung dikerjakan tugasnya dan makalahnya ya. Kerjakan dengan baik, sehingga nanti 2 pekan ke depan, kelompok 1 khususnya ya Pak ya. Atau bisa kita acak nih Pak? Sepertinya sih harus kelompok 1 dulu Bu. Ya. Oh iya, harus berurutan ya Pak ya. Oke. Ya. Jadi mulai dari kelompok 1 minggu depan juga 2 minggu ke depan sudah harus siap juga dengan PPT-nya. Baik, mungkin tidak ada lagi pertanyaan. Kita cukupkan saja. Presensinya sudah ya? Ya. Maaf Bu, mungkin saya ada mau tambahkan sedikit Bu. Ya silahkan Pak. Iya. Nah, jadi untuk makalah nanti ya, saya harapannya adalah gunakan benar-benar fitur yang ada di Word ya. Kalau kalian pakai Word ya, di situ ada fitur untuk menuliskan menuliskan daftar isi secara otomatis ya. Kemudian referensi secara otomatis ya. Gunakan fitur-fitur itu. Nah, silahkan dipelajari ya. Silahkan dipelajari dari Google ya. Bagaimana caranya, atau kalau sudah paham ya silahkan digunakan itu ya. Begitu saja Bu. Biar lebih rapi dan tertib saja. Ya Pak ya. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada ya? Baik, mungkin kita akhiri sampai di sini pertemuan kita pagi ini ya. Terima kasih kepada Pak Lukman Hadi sudah menjelaskan secara detail bagaimana kontrak perkuliahan, kemudian materi yang akan disampaikan, dan tata cara dalam mengerjakan makalah dan tugasnya ya. Baik, kami akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, silahkan kalau ingin meninggalkan room ini diizinkan ya. Baik Pak, terima kasih.